Ja, konbanwa minasang. Apa tiap hari gini-gini doang ya? Kan nggak ada gaya lain apa? Konbanwa minasang, konbanwa. Konbanwa. Dari kairu no. Sensei. Konbanwa. Oh, dari kairu. Mina senjata. Ya, Pak. Oke deh, kalau gitu. MSG Japanese Class today, ganbatte Nihongo o benkyou shite ikimashou. Garing banget, garing. Oke, jangan lupa seperti biasa bagi kalian yang nonton di YouTube, subscribe, like, share, and comment kalau ada pertanyaan dari video pembahasan kita hari ini. Jangan lupa juga hidupkan lonceng supaya kalian tidak lupa, supaya kalian mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru, video pembahasan yang terbaru ya. Dan jangan lupa juga kalau misalnya ada pembahasan kita hari ini yang kiranya kurang tepat, kalian juga bisa juga boleh komen supaya kita juga belajar dari teman-teman sekalian. Oke, kalau gitu Kyono Jugyo wa apa hari ini ya? Renshu desu ne. Kita hari ini renshu ya. Minggu semalam kita udah bahas yang sampai kaiwa. Sampai yang kaiwa kita udah bahas, maka sekarang kita masuk yang renshu A-nya. Oke deh, kalau gitu sasokyo hajimemasu. Kita mulai dari yang pertama. Oke, yuk Mina. Dibaca coba. Nomor 1 cara bacanya gimana? Watashi wa Mike Mira desu. Mike Mira desu. Watashi wa Mike Mira desu. Artinya tahu? Artinya gimana? Saya Mike Miller. Saya ada Mike Miller. Saya Mike Miller. Jadi ini bumponya tata bahasa bab 1 ya. Sesuai lah ya. Jadi berkesinambungan. Makanya kalau aku tuh enaknya bilang bukunya itu buku latihan karena memang materinya tuh sama gitu ya. Dari bab 1 sama bab 1 ya sama. Jadi yang ini itu yang nomor pertama ini bumpu yang pertama. Yang kata benda 1 partikel wa, kata benda 2 kata des ya. Jadi kata benda 1 partikel wa, kata benda 2 kata des ya. Jadi tadi artinya watashi wa Mike Miller desu, saya Mike Miller, atau saya adalah Mike Miller juga boleh, atau nama saya adalah Mike Miller juga boleh. Gitu ya. Oke, lanjut yang bagian keduanya gimana? Watashi wa kaisain desu. Watashi wa kaisain desu. Jadi ini kan ini satu kota nih yang pink ya. Yang pink satu kota. Jadi dia masih satu rumpun sama si watashinya. Jadi walaupun di sini kosong, bacanya tetap watashi. Watashi wa kaisain desu. Ini juga nanti yang di bawahnya itu walaupun kosong tapi dibaca wansang. Oke, tadi bacanya watashi wa kaisain desu. Artinya gimana? Apa kaisain? Kaisain apa? Saya adalah pegawai perusahaan. Saya adalah pegawai perusahaan. Oke. Saya adalah pegawai perusahaan. Lanjut kalau gitu yang halo. Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut yang di bawahnya. Si ini, siapa ini namanya? Wan. Terus? Wansang wa Gokujin desu. Artinya gimana? Saudarawan adalah orang Cina. Ya, orang Cina ya. Wansang wa Chugokujin desu. Jadi saudarawan adalah orang Cina. Chugokujin, orang Cina. Oke, lanjut di bawahnya. Masih si Wansang juga. Wansang wa isa desu. Wansang wa isha desu. Artinya Saudarawan adalah seorang dokter. Oke, dokter ya. Saudarawan adalah seorang dokter. Oke. Mantap. Berarti masih connect ya pelajaran yang kemarin. Gampang lah masih ya kalau yang masih wades. Jadi kita masuk ke duanya. Sama juga kayak yang kemarin tuh setelah des kita kan bahas yang bentuk negatifnya. Jadi yang bagian kedua ini adalah bentuk negatif dari si desnya. Maka artinya harus beda ya. Walaupun dia kata sebelum desnya itu sama, tapi karena desnya berubah maka artinya juga berubah. Oke, lanjut. Coba nomor 2 gimana cara bacanya? Watashi wa karu shimito arimasen. Watashi wa karu shimito arimasen atau dewa arimasen. Boleh. Artinya gimana? Karu shimi itu nama orangnya.
Saya bukan Nama saya bukan Carl Smith. Oke. Saya bukan Carl Smith. Nama saya bukan Carl Smith juga boleh. Jadi kita fokusnya ke bukannya ini ya. Walaupun dia nanti kalimatnya sama, tapi di belakangnya itu des, maka itu membuat kalimat tersebut menjadi positif. Kalau misalnya des, berarti artinya gimana? Kalau misalnya bukan jarimase. Misalnya, watashi wa Carl Smith to des. Carl Smith to des. Artinya gimana jadinya? Saya Carl Smith. Oke, saya adalah Carl Smith gitu ya. Jadi kalau misalnya dia des, maka dia positif. Saya adalah Carl Smith. Sedangkan kalau misalnya dia akhirnya desnya ini berubah menjadi dewa arimaseng atau jarimaseng, maka artinya berubah menjadi saya bukan. Bukan itu kan berarti dia bentuk kalimat yang negatif ya. Saya bukan Carl Smith atau saya bukanlah Carl Smith atau nama saya bukan Carl Smith juga boleh. Oke gitu ya. Lanjut yang di bagian keduanya masih dengan watashi. watashi wa Kyoshi Kyoshi. Oke, watashi wa kyoshi ja atau dewa arimaseng. Kyoshi apa artinya kyoshi? guru. Guru. Jadi artinya gimana? Arti kalimatnya. Saya bukan seorang guru. Saya bukan seorang guru. Bukanlah seorang guru. Saya bukanlah seorang guru. Jadi karena dia jarimaseng maka bukan. Saya bukan seorang guru. Kalau des berarti saya adalah seorang guru ya. Oke, lanjut di bawahnya ada si Isang. Isang wa Amerika jing ja arimaseng. Oke, artinya Saudara I bukan orang Amerika. oke, saudara I bukan orang Amerika. Bukanlah orang Amerika atau bukan orang Amerika juga boleh. Oke, lanjut di bawahnya masih dengan saudara Isang. Isang gakusei ja arimaseng. Oke, Isang wa gakusei ja arimaseng. Artinya Saudara Isang bukan pelajar. saudara Isang bukanlah seorang pelajar, mahasiswa, siswa juga boleh, mana-mana bebas. Jadi saudara Isang bukanlah pelajar gitu ya. Oke, lanjut kita masuk ke bagian yang ketiga. Semalam itu kita setelah ja arimaseng atau dewa arimaseng sama ya urutannya. Setelah dewa arimaseng kita masuk ke deska, yang mana partikel K di ujung atau setelah des itu membuat kalimat tersebut menjadi kalimat tanya. Oke, coba contoh yang pertama apa ini? kata. Ano hito kata wa imurasang deska. Oke, kita pakai yang ini aja. Kita pakai yang ano hito aja. Ano hito, katanya nggak usah dipakai. Ano hito wa. Ano hito wa imurasang deska. Artinya Apakah orang itu saudara Kimura? oke. Apakah orang itu saudara Kimura? Oke, betul ya. Lanjut di bawahnya masih dengan ano hito. Maria sang deska. Ano hito wa Maria sang deska. Artinya Apakah orang itu saudara Maria? apakah orang itu saudara Maria? Yang terakhir pakai ano hito aja lagi. Yang terakhir gimana? Ano hito wa Dari deska. Artinya Siapakah orang itu? siapakah orang itu? apakah orang itu? Oke, betul ya. Jadi ano hito yang sudah kita bahas kemarin di pembelajaran kotoba juga ya. Di kotoba bab 1 kan kita udah belajar tuh perbedaan ano hito sama ano kata. Nah, jadi ya mau pakai ano hito juga boleh, pakai ano kata juga boleh. Nanti dia kenanya di donatanya. Kalau ano kata berarti temannya donata. Ano kata wa donata deska. Ano hito wa dare deska. Jadi kalau kata tuh ingkatnya lebih sopan gitu ya yang kita bahas. Oke, lanjut ke bagian keempatnya. Ini yang partikel no des itu ya, yang kalimat kedua menjadi kalimat pokok, sedangkan kalimat pertama adalah kalimat penjelas dari kalimat dua. Oke, lanjut coba masuk yang contoh nomor 4, gimana cara bacanya? Watashi wa Oke, watashi wa I am Shino Shine des. Artinya gimana jadinya? saya pegawai di MC. Saya adalah pegawai perusahaan MNC. Oke, begitu kira-kira. Oke, lanjut. Yang contoh kedua gimana?
Karina-san wa Karina-san wa fujidaigaku no gakusei Fuji desu. Daigaku. Oke, Karina-san wa Fuji Daigaku no gakusei desu. Artinya gimana? Saudara Saudara Ya, Karina saudara Karina. mahasiswa di mahasiswa Universitas di Fuji. Universitas Fuji. Oke, mantap. Saudara Karina adalah mahasiswa atau pelajar atau siswa. Mahasiswa lah ya, karena Daigaku ya. Adalah mahasiswa di Universitas Fuji. Fuji Daigaku, Universitas Fuji. Oke, kira-kira begitu artinya. Lanjut ke nomor yang ketiga. Ada siapa tuh saudara siapa? Wato-san wa Wato-san wa Daigaku no Sakura Daigaku no Sensei. Sensei desu. Oh, Oke, sensei. lanjut artinya gimana? Saudara Wato Wato adalah dosen seorang di dosen di Universitas Universitas Sakura. Sakura. Oke, Wato-san wa Sakura Daigaku no sensei. Wato-san, saudara Wato adalah guru di Universitas Sakura. Jadi dia mundur ya ngartikannya. Dari partikel wa kemarin tuh udah aku bilang belum. Misalnya aku biasakan ngartikan kalimat Jepang itu dari partikel wa ke belakang dulu atau aku artiin. Nah baru dari ujung kalimat ke belakang. Jadi urutannya tuh misalnya nih panjang ini ya partikel wa ini panjang ke belakang misalnya. Nah aku ngartikannya ke belakang dulu gini, cut ke belakang, baru lompat ke belakang sini mundur lagi. Jadi ngartikan dari wa ke belakang, baru lompat ke paling akhir kalimat, mundur lagi ngartikannya sampai ke wa-nya. Jadi biasa aku ngartikannya gitu. Biasanya, cuma kan terkadang ada juga kalimat yang mungkin kena ke kata penyambung. Nah itu kita juga harus tahu kata penyambungnya di mana. Gitu ya. Jadi kalau ini kita ngartikan dari belakang, guru di Universitas Sakura. Gitu. Oke lanjut ke nomor yang 5. Ini yang partikelmu ya. Kayaknya kemarin partikelmu duluan lah. Ya kan? Oke, kemarin itu partikelmu duluan baru si Nono kalau nggak salah. Jadi ini yang partikelmu kemarin ya, kata benda partikelmu. Ya coba contohnya gimana yang pertama? Ini berarti 2 kalimat ya, Santo Mbak? Susawa, Santo Susawa. Buraziru Santo Jindes. Susawa. Buraziru Jindes. Terus di bawahnya. Maria Sangmo. Maria Burajiru Sangmo, Jindes. Burajiru Jindes. Oke, jadi 2 kalimat ini diartiin. Ayo dari atas gimana artinya? Saudara Santo orang Brazil. Santo adalah orang Brazil. Terus kalimat keduanya. Saudara Maria Saudara pun Maria juga orang Brazil. Saudara Maria juga orang Brazil. Saudara Santos adalah orang Brazil. Saudara Maria juga orang Brazil. Jadi karena predikatnya sama, maka di kalimat kedua tidak digunakan lagi partikel wa, melainkan dengan partikelmu yang artinya bisa jadi juga. Ya, oke. Jadi ini yang kalimat kedua, kalimat pertamanya sama, cuman kalimat keduanya itu si Maria diganti dengan si ini. Coba dari kalimat pertama lagi diulang. Cara baca gimana? Santo Santo Susawa, Susawa. Burajiru Jindes. Ano Hitomo. Burajiru Jindes. Oke, tetap. Artinya gimana? Orang itu juga orang Brazil. Dari si itu dulu, dari Santos dulu. Dari Santos. Saudara Santo adalah orang apakah orang Brazil. itu bos saudara Brazil? Orang itu pun juga orang Brazil. Oke, saudara Santos itu juga adalah saudara orang Brazil, orang itu orang juga orang Brazil. Itu kira-kira. Brazil. Apakah orang itu juga orang Brazil? Apakah orang itu juga orang Brazil? Ya, orang itu juga orang Brazil. Lanjut, yang nomor 6 ini yang nanya umur ya, tapi kemarin kita nggak ada bahasa umur sih yang di kata bahasa ya. Cuman di kosakata itu, bukan di kosakata, di kotoba itu ada yang sai-sai itu ya. Jadi ini umur sih lebih tepatnya. Ini nanya umur ya. Coba nomor 6 gimana? Ini si Teresa. Teresa Changwa. Yusaides. Yusaides. Artinya Teresa Chang. Saudara Teresa usia 9 tahun. Oke. Sebenarnya ngartikan saudara juga boleh, cuman karena Chang itu kan kita sesuai dengan penggunaannya yang anak laki-laki gitu. Jadi kita biasa manggilnya adik gitu. Nah, aku biasa ngartikan kalau Chang itu kayak adik Teresa gitu, adik Lala gitu. Jadi biasa aku ngartikannya adik. Saudara juga boleh, cuman kan sesuai penggunaannya aja supaya kita lebih enak aja ngartikannya. Oh, Chang itu berarti biasa dipakai untuk yang lebih muda. Adik Teresa umurnya 9 tahun, itulah kira-kira ya. Lanjut ke contoh yang kedua, siapa nih namanya? Taro Changwa, Hachisaides. Hasai. Kemarin kayaknya Hasai. Hasai Des. Jadi yang kemarin itu di Kotoba aku udah sebutin beberapa
bahwasannya kalau dalam umur itu angka 1 dan angka 8 itu agak beda. Kalau angka 1 dia isai, angka 8 dia hasai. Itu sampai kelipatan 10, 11, 10, 20, 30 juga gitu. Kalau 11 berarti ju isai, ju hasai, 20 hatachi ya. 21 Hachi. ni ju isai sama ni ju hasai. Pokoknya dia kalau 1 sama 8 isai sama hasai. Jadi bukan hachisai tapi hasai. Gitu ya. Oke, lanjut ke yang terakhir. Ini nggak ada namanya, berarti langsung ke sini ya. Nansai desu ka? Atau oikutsu desu ka. Jadi Oh, itu. oikutsu itu lebih sopan ya, yang kemarin kita bahas di Kotoba. Jadi kalau misalnya orangnya mungkin lebih tua atau lebih dihormati, kita pakainya oikutsu. Oikutsu desu ka. Yang sebaya pakainya nansai. Nansai desu ka. Gitu. Oke, nah. Aku mau jelasin sedikit yang Renshube. Tadi kan kita bahas tuh di Telegram. Kak, enakan pakai Google Form, lebih simple gitu ya. Dan sebenarnya sih kalau masalah buat itu lebih enak yang word wall karena tinggal kopas. Sedangkan kalau misalnya mau buat Google Form, kalau misalnya kita mau buat banyak kalimat, banyak soal, itu dia harus buat baru. Walaupun bisa dikopas, tapi kan dia termonoton karena kan itu bentuk soalnya cuma bisa 3 biji. Itu pun cuma pilih-pilih doang. Paling cuma pilih mengganda, checklist sama drop down itu ya, pilih ke bawah. Tapi sama aja, cuman opini juga, option juga. Jadi model pembelajaran di Google Form itu hanya memilih salah satu jawaban yang benar. Gitu sih kalau di Google Form. Sedangkan kalau di Wordwall itu kan banyak ya kayak kemarin tuh. Bisa kita main TTS, bisa mencocokkan, bisa menyambung kata, bisa merapikan kalimat dan sebagainya gitu. Tapi kata teman-teman tadi ada Kak, dua-dua juga boleh gitu. Jadi saran aku maksudnya yang Google Form itu yang di latihan aja. Jadi yang di latihan versi Jepang ini aku buat versi Google Form, sedangkan yang lain yang Kotoba, yang tata bahasa, yang kanji itu aku buat melalui Wordwall. Sedangkan yang latihan itu aku buat yang versi ini, yang versi Google Form. Itu aja ya. Jadi dua-dua kepake. Oke, jadi aku jelasin dulu. Nanti kalau misalnya kalian, mungkin teman-teman yang belum paham, Kak, gimana ngerjainnya? Nah, nanti suruh tengok video kita ini ya. Jadi aku di video ini jelasin dulu gimana cara ngerjakannya. Oke, jadi kita Renshube yang pertama. Ini kan ada gambar nih. Ada gambar. Nah, terus contohnya ada. Jadi setiap soal itu ada contohnya, terus ada anak soalnya. Gitu. Contoh yang pertama itu adalah Mira-san. Kikoimasu ka? Mosu-mosu. Halo? Dengar nggak? Ini dengeran ya? Karena tadi kayaknya jaringannya jelek. Oke, contoh ini ya, Rey, contoh. Mira-san wa Amerika Jin desu. Jadi Mira-san itu namanya. Amerika Jin itu adalah negaranya, negara asal ya. Jadi di sini udah ada informasi dari gambar ini. Kalian tinggal menyesuaikan aja dengan contohnya. Contoh, misalnya yang pertama ini kan di soal yang pertama mereka menyuruh untuk membuat nama dan asal negara. Jadi mereka tuh orang mana gitu. Nah, contohnya ini kan Mira. Nanti sini ada Yamada, ada Wato, ada Tawapon, ada Sumit gitu ya. Miranya ini tambahkan sang. Mira-sang. Wah, gitu ya. Tambahkan partikel wa. Mira-sang. Wah, baru dia asalnya dari sini. Ini asalnya di yang tengah. Ada Amerika, ada Nihon, ada Inggris, ada Thai, ada Doitsu. Tinggal kalian tambahkan jingnya. Amerika jing. Berarti Mira-sang wa Amerika jin desu gitu. Mira-sang wa Amerika jin desu. Desnya kalian tambahin setelah kalian tambahkan jing. Gampang ya. Pokoknya kalau lihatnya mungkin dengan teliti bisa. Gampang kok. Jadi soal yang pertama begitu. Tinggal tambahkan sangwa, tambahkan Amerika, tambahkan jing des gitu. Kalian sesuaikan aja sama nomornya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Oke, lanjut yang contoh kedua adalah yang kedua itu Mira sangwa kayak sain des. Jadi setelah nama dia letakkan pekerjaannya. Pekerjaan itu ada yang di baris ketiga di bawah ini di gambar. Di sini ada kaisain, ada ginkoing, ada sensei, ada gakushi, ada kaisain lagi. Jadi tinggal kalian tambahkan aja. Nah, karena tadi dia itu warga negara, maka tambahkan jing. Kalau ini kan dia nggak ada apa-apa ya, cuman pekerjaan doang, maka nggak usah pakai apa-apa lagi. Tinggal disalin aja. Mira sangwa kaisain, tambahkan aja desnya di belakang. Kaisain des, gitu ya. Mira sangwa kaisain des. Nah begitu. Tinggal diubah aja kok. 1, 2, 3, 4 sesuaikan dengan nomor. Oke, lanjut yang ketiga itu contohnya gini. Mira sangwa ginkoing. Mira sangwa ginkoing jarimaseng. Nah, jadi ini kalau nggak salah itu menyesuaikan dengan ini ya, dengan pekerjaannya. Mira-sang wa ginkoin. Nah, Mira-sang ini kan dia itu ginkoin. Bener nggak di sini dia ginkoin? Kalau nggak berarti pakai jari maseng. Nah, kaisain ya.
Berarti kan salah tuh. Berarti Mirasan wa karena dia bukan ginkoing, maka dia pakai jarimaseng. Mirasan wa ginkoing jarimaseng. Oke. Nanti Shiyamada misalnya dia gakusei, betul nggak dia gakusei? Oh, kalau bukan berarti tetap gakusei, jangan diubah jadi ginkoing, tetap gakusei, cuman desnya aja yang diubah menjadi jarimaseng. Berarti Yamada Sangwa bla 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 jarimaseng, gitu ya. Oke, lanjut. Nomor yang keempat itu contohnya begini. Minasan wa Amerika Jindes, Minasan wa Amerika Jindes ka? Hai Amerika Jindes. Minasan wa Isa, Minasan wa Isa desu ka? Iye, Isa ja arimasen. Jadi sama juga kayak tadi sebenarnya. Yamada Sang wa ginkoin. Ya, baru buat dulu kalimat pertanyaannya, baru dijawab dia tuh memang ginkoin atau enggak. Ya, kalau misalnya iya berarti pakai yang hai, kalau misalnya bukan berarti pakai yang iye. Berarti Yamada Sang wa ginkoin, kalau memang dia betul berarti dia pakai yang hai gitu ya. Hai baru temannya datangnya des. Nah, kalau misalnya dia bukan, berarti pakai iye, temannya jarimasen gitu. Sebenarnya sih ya nggak aku jelasin rinci juga, kalian nanti di Google Form tinggal milih aja sih sebenarnya. Cuman ini kan biar mau tahu kalian mau ngerjakan tulis tangan, kalian paham gimana cara ngerjakannya. Oke, lanjut yang kelima, contohnya adalah anu kata wa donata desu ka? Bukuta-san desu, I am Shinoshain desu. Jadi tadi 4 soal ini kan, kalian ngelihat yang foto di atas, sedangkan yang nomor 5 di bawah, itu ada lagi foto baru di bawah. Kalian lihat yang di sini. Jadi, anu kata wa donata desu ka? Bukuta-san desu, I am Shinoshain desu. Nah, jadi yang soalnya ini sama semua ya, untuk keempat soal ini sama, yang beda hanya jawabannya. Jadi yang di 4 ini sama juga, anu kata wa donata desu ka juga kalian buat, cuman di jawabannya yang beda. Ini kan Gupta, berarti kan tinggal tambahkan aja si Guptanya ini, tambahkan sang, baru tambahkan des. Nah, baru di bawahnya ini ada nama perusahaannya, sama ini ada pekerjaannya. Jadi tambahkan aja di antara mereka ini, di antara MC sama sign, partikel no. Gampang kok. Tinggal tambahkan aja di antara kedua itu partikel no doang. Jadi misalnya AKC, tambahkannya tengah-tengah partikel no gitu doang kok. Gampang. Oke, lanjut. Kalau begitu yang contoh ke-6. Nah, tadi kan yang kelima ini nama yang ini. Ke-6 ini ada foto barunya lagi yang di bawah. Jadi contohnya begini. Mirasang, kaishain, kubutasang. Mirasang wa kaishain desu, kubutasang mo kaishain desu. Jadi ini untuk yang materi yang mo ya. Hai, kubutasang mo kaishain desu. Jadi ini nanya. Mirasang wa kaishain desu, kubutasang mo kaishain desu ka? Kalau memang dia juga kaisain, maka pakai hai. Sedangkan kalau misalnya bukan, maka dia pakai iye, tapi membenarkan jawabannya. Gitu ya. Membenarkan nggak nih? Oh, enggak membenarkan, tetap sama, cuman dia di ujungnya pakai jarimaseng. Nah, kalau misalnya betul ya, misalnya betul nih, minasan wa kaisain desu ka? Minasan wa kaisain desu, kubutasan mo kaisain desu ka? Kalau misalnya iya, dia juga karyawan perusahaan, maka pakai hai. Hai kubutasan mo kaisain desu. Nah, kalau yang contoh kedua kan dia negatifnya. Minasan Amerika Jin kubutasan. Jadi ini disesuaikan sama yang di sininya. Minasan wa Amerika Jin desu gitu ya. Guputa-san mo Amerika Jin desu ka? Kalau di sini jawabannya bukan, maka iye Guputa-san wa Amerika Jin jarimasen gitu. Jadi kalau misalnya dia negatif maka pakai iye, sedangkan kalau positif pakai mo gitu ya. Oke, lanjut. Di sini udah ada ya. Misalnya Yamada berarti Yamada-san wa ginkoin desu, isang mo ginkoin desu ka gitu. Nah, kalau misalnya iya pakai hai, kalau bukan pakai iye. Oke, jadi jawabannya lihat di gambar yang di bawah ini. Lihat di gambar di bawah ini. Oke, lanjut nomor 7 juga ngelihat gambar di atas. Contohnya adalah mirasang wa nansai desu ka? Nah, ini umurnya doang. Kayak nanya umurnya. Misalnya si Mira ya. Si Mira umurnya berapa di sini? 28 ya. Sama. Jadi kan tinggal ubah aja, tinggal cocokkan di sini 28. Nah, mirasang wa nansai desu ka? Jadi yang ini cuman merubah namanya doang. Jadi yang ini siapa? Yamada-san. Berarti Yamada-san wa nansai desu ka? Umurnya berapa dia? Nah, tinggal tambahkan aja angkanya itu ya. Angkanya sama sai-nya. Tambahkan des. Itu doang kok, gampang. Oke, kalau gitu udah habis. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau ngerjain, tinggal ya kerjain aja. Kalau misalnya mau di buku tulis gitu ya, bisa yang seperti aku jelaskan tadi. Tapi kalau misalnya di Google Form kan tinggal pilih-pilih doang jawabannya. Oke, lanjut. Kalau begitu kita masuk kita masuk ke yang Renshuche. Nah, ayo coba
sebelum itu aku yang baca contohnya ya, kalian yang jawabnya. Contohnya begini yang nomor 1. Hajimemashite, Mike Mira desu. Amerika kara kimashita. Dozo yoroshiku. Sato desu. Dozo yoroshiku. Perkenalkan, nama aku Mike Miller. Aku berasal dari Amerika. Senang berkenalan dengan Anda. Itulah kira-kira artinya. Terus, aku Sato. Senang juga berkenalan dengan Anda. Nah, jadi kalian itu cuma disuruh merubah yang di garis bawah ini. Sesuai dengan gambar yang tertera. Jadi ini namanya kalian ubah jadi nama dia. Terus ini kotanya kalian ubah jadi kota dia. Itu ya. Coba Biru. gimana jadi merubahnya? Tinggal 10 menit lagi nih, tinggal 10 menit. Jadi gimana merubahnya? Dari yang Hajimemashite coba. Yang garis bawah itu diubah jadi yang sesuai dengan gambar. Yang nomor 1 dulu gimana? Hajimemashite. Hajimemashite. Sato Susang des. Santo Susang des. Enggak pakai sang ya, Santo Sudes. Santo Sudes. Santo Sudes. Oke. Burajiru kara Burajiru kara kimashita. kimashita. Ya. Dozo Dozo yoroshiku. yoroshiku onegaishimasu. Dozo yoroshiku. Terus di bawahnya Sato desu. Sato des. Sato des. Dozo yoroshiku. Dozo yoroshiku. Dozo yoroshiku. Oke, artinya gimana jadinya? Kayak tadi aja cuma ngerubah nama sama asalnya aja. Perkenalkan, nama saya Saudara Santo. Oke, nama saya Santos. Terus di bawahnya? Nah, berasal dari Brazil. Berasal dari Brazil. Datang dari Brazil. Juga boleh. Terus dozo yoroshiku-nya gimana? Senang bertemu dengan Anda. Iya, senang bertemu dengan Anda juga boleh. Terus di bawahnya yang B-nya? Sato des, saya Saudara Sato. Sato. Senang bertemu dengan Anda. Iya, senang bertemu dengan Anda. Kalau yang kedua gimana? Coba yang kedua gimana? To Hajimemashite. Hajimemashite. Karina des. Karina des. Oke, Karina des. Indonesia kara Indonesia kara kimashita. Dozo yoroshiku. Oke. Yang B-nya? Sato desu. Sato des. Dozo yoroshiku. Dozo yoroshiku. Dozo yoroshiku. Oke, artinya gimana tadi? Tinggal diubah nama sama asalnya aja. Perkenalkan, nama saya Karina. Nama saya Karina. Dari Indonesia, datang dari Indonesia. Datang dari Indonesia. Senang bertemu dengan Anda. Oke, si B-nya? Saya Saudara Sato. Senang juga bertemu dengan Anda. Oke, mantap. Jadi kira-kira begitu artinya, senang juga bertemu dengan Anda. Jadi contoh percakapan ya, kalau misalnya kita ketemu sama teman di Jepang, tapi titik tanda kutip kita tuh memang ada di Jepang ya. Memang kita itu ada di Jepang, bukan kita di Indonesia terus ketemu video kan sama orang Jepang kita bilangnya karakimasa itu salah. Tapi di sini kita tuh emang udah di Jepang dan kenalan sama orang Jepang di Jepang, bukan di Indonesia. Ingat. Jadi kalau misalnya kita pakai karakimasa itu emang kita lagi di Jepang, maka kita bilang pakai karakimasa, Indonesia karakimasa. Oke ya. Lanjut kalau begitu yang contoh kedua, moga-moga sanggup nih, sempet lah kayaknya. Oke, contoh kedua itu adalah shitsurei desu ga onamae wa Ii-san desu. Rii-san desu ka? Iie, Ii-san desu. Ii desu. Sorry, salah. Shitsurei desu ga onamae wa Ii desu. Rii-san desu ka? Iie, Ii desu. Permisi atau maaf gitu. Siapa nama Anda? Namanya siapa gitu ya. Nama saya I atau Li biasa sih. Li desu ka? Li desu ka? Bukan. I gitu ya. Jadi dia itu yang temennya ngobrol tuh salah dengar gitu ya. Dikiranya Ri padahal I gitu. Jadi I des. Iya, nama saya I. Li sang desu ka? Ri? Bukan. I gitulah kira-kira untuk percakapan sehari-hari. Karena kalau menyesuaikan sama kosakatanya maksudnya dengan konteksnya tuh aneh artinya. Oke, coba diubah aja ini bawah garis tuh dengan yang digambar. Coba nomor 1 gimana? Shitsurei desu ga onamae wa Santosu-san desu ka? Santosu desu ya, Santosu desu. Terus yang A-nya lagi. Santosu desu ka? Santosu-san desu ka? Iye. Santosu desu. Oke, Santosu desu. Artinya gimana?
Kitsure desu ka? Permisi. Permisi. Nama Anda siapa? Oke. Yang B-nya? Nama saya Santos. Mm-mm. Santos. Terus Santo A-nya lagi? Bagas. Santaska. Apakah Apakah Santas? Santas? Gitu ya, Apakah Santas. Santas? Nah, Bukan, Santos. Bukan, oke, Santos. bukan Santos gitu ya. Kalau yang kedua gimana? Sama juga? Yang gambar kedua. Shitsure desu ka? Kitsure Onamae desu wa ga? Oname wa Oke, Tawa desu. Tawapong Tawapong des. desu. Tawapong des. Terus? Tanapong sang des ka? Yang B-nya? Tawa Iye, Iye, tawapong des. Tawapong. Yes. Iya, Tawapong des. Oke, artinya gimana? permisi, siapa namamu? Siapa Ah. Anda? Siapa nama Anda? Saya Tawapon. Saya Tawapong. Tawapong. Terus? Siapa nih? Tanapung Sang. Tanapong sang desu ka? Mm-mm. Sangka. Tanapong. Apakah Tawapong? Tanapong. Bukan. Apakah Tanapong? Bukan, tapi Tawapong. Gitu Bukan. ya. Tawapong. Tawapong. Oke, jadi gitu kira-kira ini. Jadi pembicaraan ketika kita misalnya salah mendengar nama orang, gitu ya. Oke, karena waktu 3-4 menit aku aja deh yang ngejawab biar cepat. Oke, Tanaka-san, ohayo gozaimasu, ohayo gozaimasu. Kochira wa minasan desu. Hajimemashite, Mira desu. MC no Shain desu. Do, yoroshiku onegai shimasu. Tanaka desu, yoroshiku onegai shimasu. Saudara Tanaka, selamat pagi. Selamat pagi juga, kata si Tanaka. Di sebelah sini ada saudara Miller. Terus si Miller bilang, perkenalkan nama saya Miller. Saya karyawan di perusahaan AMC. Senang bertemu dengan Anda. Saya Tanaka, senang juga bertemu dengan Anda. Nah, kalau yang di gambar 1 itu jadinya si Brazil ya sama si Santos. Tanaka-san, ohayo gozaimasu, ohayo gozaimasu. Kochira wa Santos-san desu. Hajimemashite, Santos desu. Brazil ya desu. Ya, Brazil ya no sain desu. Dojo yoroshiku onegai shimasu. Tanaka desu. Dojo yoroshiku onegai shimasu. Tanaka, selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan di sebelah sini itu ada saudara Santos. Si Santos bilang, kenalkan nama saya Santos. Saya karyawan di perusahaan Brazil Air itu kayak perusahaan penerbangan gitu mungkin. Airport gitu ya. Senang bertemu dengan Anda. Saya Tanaka, senang juga bertemu dengan Anda. Terus contoh yang kedua itu si Pawadenki sama si Sumito. Tanaka-san, ohayo gozaimasu, ohayo gozaimasu. Kochira wa Sumito desu. Hajimemashite, kochira wa Sumito-san desu. Hajimemashite, Sumito desu. Pawadenki no Shain desu. Dojo yoroshiku onegai shimasu. Tanaka desu, yoroshiku onegai shimasu. Tanaka-san, saudara Tanaka, selamat pagi. Selamat pagi. Di sebelah sini ada saudara Smith. Perkenalkan, nama saya Smith. Saya karyawan di perusahaan Pawadenki di kayak PLN gitu mungkin ya. Senang bertemu dengan Anda. Saya Tanaka, senang juga bertemu dengan Anda. Jadi Pawadenki itu kayak mungkin PLN gitu ya, kayak listrik gitulah. Ya, tukang listrik. Tentang listrik gitu. Oke, jadi gitulah kira-kira contoh ya. Jadi di sini memang full latihan ya, full latihan. Sebenarnya memang buku latihan sih biasanya sebenarnya dibilang. Karena memang ini latihan semua dari atas sampai bawah tuh latihan semua. Kalau kalian belajar tata bahasa di sini tuh nggak bakal bisa kalau nggak ada gurunya. Oke, lanjut. Kalau begitu kita sudah habis ya. Jadi ini minggu depan kita tuh bahas yang Mondai, yang pakai Kitori. Nah, karena mungkin aku belum cek juga itu webnya udah bisa atau belum, tapi kemarin tuh teman kita juga udah ada yang downloadin untuk aku. Jadi minggu depan kalau misalnya webnya belum bisa juga, kita bisa pakai downloadan yang kemarin. Omarimasu kana. Udah selesai kayaknya ya. Oke deh kalau gitu. Kayak aku rasa sampai sini dulu pembelajaran kita. Jadi kita besok itu games ya. Games kayak biasa, nanti aku coba cari bentuk games yang lain supaya kalian nggak bosan. Nanti aku lihat video YouTube semalam tuh video gamenya kayak mana. Nanti aku menyesuaikan, kalau bisa jangan sama kayak minggu lalu gitu ya, supaya nggak bosan. Jadi materi kita tetap di bab 1 untuk yang minggu ini. Di minggu depan baru kita masuk bab 2 ya, untuk materi bab 2-nya. Jadi gamesnya juga minggu ini masih bab 1. Minggu depan kita masuk materi games bab 2, sekarang juga tata bahasa bab 2. じゃあ、この授業、今日の授業を終わりたいと思います。お疲れ様でした。はい、じゃあまた明日。お疲れ様です。はい、じゃあまた明日ね。は Kita dari Mas Sinti. どういたしまして。
Ini gimana matikannya? Oh ini.